Halo semuanya, oke jadi ini adalah perjalanan kami menuju Vihara Pubaratana, Kota Kupang. Vihara Pubaratana berlokasi di Belo, Kelurahan Sikomana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum melakukan wawancara, kami mengikuti ibadah puja bakti agama Buddha yang ada di Vihara Pubaratana, Kota Kupang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kalian ini datang dengan materi apa? Kira-kira yang perlu kita diskusikan? Saya ada tulis loh. Tentang sejarah tentang agama Buddha di Kota Kupang. Oh, untuk di Kota Kupang ya? Baik. Jadi saya hanya bisa menyampaikan secara singkat saja. Untuk agama atau penyelenggaraan di Kota Kupang memang belum terlalu lama, lebih kurang baru 6-7 tahun saja. Tapi selama ini kita beribadah di rumah masing-masing. Terkadang kita di rumah pembimas atau di rumah umat, kita tidak memiliki negara. Karena dalam peraturan dari negara bahwa kita kalau mau bangun wihara kecuali dana sendiri, untuk dana pemerintah kita diwajibkan memiliki 200 KTP Buddha baru dapat bantuan dari pemerintah. Nah, hasil daripada jeripaya kita para umat, akhirnya kita diskusi untuk kita lakukan usaha bagaimana caranya kita bisa membangun wihara. Singkatnya, saya kebetulan orangnya juga nggak ada. Saya sebetulnya bukan beragama Buddha awalnya, ya. Tapi saya adalah hobi orang yang mempelajari seluruh agama. Nah, awal mula saya adalah agama Muslim, ya. Kemudian karena punya anak-anak, mulai sekolah dari awal TK dari agama apa? Sekolah TK Paulus, SMP juga Paulus, kemudian di SMA pun masuk di Frateran. Akhirnya saya sebagai orang tua merasa bahwa tidak ada tempat buat saya seorang muslim sendiri dalam satu rumah tangga. Jadi saya ingin tambahkan, dari dulu itu agama Buddha sebenarnya sudah masuk lewat para pendatang. Jadi bukan agama asli di NTT, tapi agama dari para pendatang. Cuma seiring berjalannya waktu, karena mungkin wiharanya belum ada, jadi banyak daripada pendatang itu yang beragama Buddha sebagian berpindah agama karena yang akan menginginkan suatu pembinaan keagamaan, ya. Jadi sekarang ini bahkan beberapa ini ada sesepuh kita, orang tua kita yang masih tetap memeluk keyakinan sebagai agama Buddha, namun beberapa anak-anaknya memang sudah istilahnya berpindah ke keyakinan sebelah. Mungkin saya bisa katakan ya, izin, sebenarnya umat Buddha itu sebelum kami ambil sebagian dari besar kami di Jakarta. Sebelum kami ada di NTT, sebenarnya sudah ada umat Buddha. Entah tahun berapa, salah satunya adalah darinya akhirnya dari kelenteng yang tadi. Nah, ada kelenteng di Kota Kupang, terus di Belu juga ada. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, di sini tidak ada tempat beribadahnya dan tidak ada mereka banyak umat Buddha yang akhirnya beralih ke agama yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh kayak kami bilang, sebelum kami ada, sebelum di wihara ada, dulu kami ada, tadi bilang rumah-rumah. Nah, sebelum itu ada pembimas itu jadi satu, Hindu Buddha. Artinya ada umat Buddha di NTT ini, tapi belum ada tempatnya. Jadi dia mau kami pembimasnya waktu itu masih bergabung, pembimas Hindu Buddha. Nah, saat ini setelah terdata bahwa kami itu ada, maka mulailah kami
apa ya, mulai dibakar ya, mulai ada kita, mulai dipisahkan. Oh, ada pemimas Hindu, pemimas Buddha. Nah, dari itu mulailah ada pegawai ya bilang nggak jadi penyelenggara, mulai mendata. Mana sih? Oh, ada umat Buddha nih. Setiap yang bawa pakai hiu, artinya kan Tionghoa. Biasanya kalau Jawa ya itu pakai hiu. Jawa, itu Dharma, itu Konghucu itu. Nah itu masuk biasanya ke Buddha. Maka diredor, dicek, termasuk beliau, karena di rumahnya istri beliau itu adalah Buddha. Umat Buddha di awalnya itu tidak ada Buddha. Buddha menjadikan tukang ini sebagai objek untuk merenungkan sifat-sifat sang Buddha. Ya, teman-teman kalau misalnya aneh seperti ini, nah kita menggunakan patung bukan sebagai simbol puja, kan simbol penyembahan, bukan tidak bisa menyembah pada patung kayu, batu, kita jadikan sebagai simbol penyembahan. Sama seperti teman-teman Katolik, ya. Rupang ini ada banyak mudranya, ada bermacam-macam mudra. Kalau ini mudra beliau ketika bermeditasi. Ini bumi samsara, itu mudra beliau ketika malam mencapai pencerahan sempurna atau pada malam Maisar, beliau menyatakan ulang bumi. Ini adalah Biku Atapio bernama Donatus Ladosogen yang adalah orang asli NTT. Dupa, saya kasih contoh. Dupa ini bukan simbol yang demit ya. Dupa ini bukan untuk umat Buddha memanggil demit atau setan ya. Dupa ini teman-teman kalau tidak dibakar tidak harum ya. Tapi ketika dupa ini dibakar, dia akan harum. Ya, akan harum coba. Gitu. Sama juga kehidupan kita manusia itu, umat Buddha itu diajarkan jadilah seperti dupa yang berbau harum. Nah, kalau teman-teman sakti jangan apa pasti tahu. Pasti sedang objek tong samsung itu Amitabha. Ya, itu dia menyebut nama Buddha. Buddha Amitabha, Buddha Wacana, dan juga. Nah, ini tetap dihormati ke Buddha, ya. Buddha ya. Semua Buddha dihormati ya. Ini simbolnya satu, simbol kesadaran. Lalu ada Guru Tao. Tao itu ajaran dari Tiongkok ya. Beliau itu orang suci. Kalau di Buddhis, terawih kami tetap memandang beliau sebagai Bodhisattva atau makhluk yang memiliki tekad untuk menolong makhluk lain. Taishang Laochen, ya, Taishang Laochen sendiri agama Tao. Agama Tao. Tao itu biasa Konghucu ya. Sama juga dengan Kongsi ini beliau adalah awalnya beberapa. Ini hanya sekumpulan sutta, Saleka Sutta. Lalu ada Dhammapada. Dan ini beberapa buku Buddhis. Kalau mau dihitung-hitung ini belum ada mencapai 1/4 dari Tipitaka. Ada Majjhima Nikaya, khotbah-khotbah menengah, khotbah pendek, ada juga khotbah panjang.